Bayangkan kamu memulai bisnis dengan penuh semangat. Modal sudah dikumpulkan, logo sudah dibuat, bahkan produk sudah siap dipasarkan. Tapi belum genap setahun semuanya ambruk begitu saja. Pertanyaannya, kenapa begitu banyak bisnis yang mati muda, padahal kelihatannya menjanjikan di awal? Banyak orang berpikir bahwa kegagalan hanya disebabkan karena kurangnya modal atau pesaing yang terlalu kuat. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Ada pola yang berulang, kesalahan yang sering tidak disadari, bahkan oleh pengusaha yang terlihat berpengalaman sekalipun. Video ini akan membongkar penyebab-penyebab tersembunyi yang bisa jadi sedang kamu lakukan tanpa kamu sadari. Jadi, kalau kamu baru memulai usaha atau sedang berjuang agar bisnismu tetap hidup, pastikan tonton video ini sampai habis. Kita akan bedah 10 penyebab paling fatal yang membuat banyak bisnis bangkrut bahkan sebelum ulang tahun pertamanya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke penyebab bisnis bangkrut dalam 1 tahun pertama. Yang pertama, yaitu adalah terlalu fokus pada produk, lupa memahami pasar. Banyak pebisnis baru jatuh cinta pada ide produknya sendiri. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan menyempurnakan fitur, desain hingga kemasan tanpa pernah benar-benar bertanya, apakah pasar menginginkan ini? Masalahnya produk yang sempurna tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada permintaan. Seringkali pemilik bisnis baru terlalu sibuk menciptakan sesuatu yang mereka inginkan daripada yang dibutuhkan oleh konsumen. Contoh nyatanya, seorang teman saya pernah membuka usaha minuman herbal dengan kemasan botol kaca elegan dan harga premium. Ia yakin produknya akan laku keras karena lebih sehat dan berkelas. Tapi dia tidak menyadari bahwa mayoritas target pasarnya, yaitu pekerja kantoran di kota kecil, lebih tertarik pada minuman cepat saji yang praktis dan terjangkau. Produk itu akhirnya hanya laku di kalangan teman dan keluarga, tidak pernah benar-benar masuk ke pasar luas. Menurut riset CB Insight tahun 2024, sebanyak 35% bisnis gagal karena tidak ada kebutuhan pasar terhadap produk mereka. Ini artinya, 1 dari 3 bisnis sebenarnya sudah mati sebelum mereka sempat benar-benar tumbuh. Ini bukan soal seberapa bagus produkmu, tapi seberapa relevan produk itu dengan kebutuhan konsumen. Tanpa validasi pasar, kamu hanya sedang berjudi dengan nasib bisnismu. Lalu bagaimana cara memahami pasar dengan lebih baik? Mulailah dengan observasi sederhana, yaitu dengarkan keluhan, perhatikan kebiasaan beli, dan uji coba ide dengan survei kecil-kecilan. Kamu tidak perlu menebak-nebak. Kadang jawaban terbaik datang dari mendengarkan langsung target audiensmu, bukan dari asumsi pribadi yang belum teruji. Jadi sebelum kamu memproduksi ribuan unit atau menghabiskan modal untuk stok besar, pastikan kamu sudah bertanya satu hal ini, yaitu apakah ada orang yang benar-benar butuh dan mau membayar untuk produk saya. Jika jawaban ini belum kamu temukan, maka hentikan dulu langkahmu dan fokuslah untuk mengenal pasar. Karena bisnis bukan hanya soal menjual produk, tapi juga menyelesaikan masalah nyata. Kemudian penyebab yang kedua adalah mengabaikan arus kas, fokus berlebihan pada laba. Banyak pebisnis pemula merasa senang ketika laporan menunjukkan bahwa bisnis mereka untung, tapi seringkali itu hanya keuntungan di atas kertas. Di balik angka-angka tersebut, arus kas mereka justru bocor di mana-mana. Laba memang penting, tapi arus kas adalah nyawa bisnis. Tanpa uang tunai yang mengalir masuk secara konsisten, bisnis akan tersendat, bahkan lumpuh. Salah satu kisah nyata datang dari seorang pengusaha catering yang saya kenal. Dia menerima banyak pesanan dari instansi besar dengan nilai kontrak yang besar pula. Ia merasa aman karena invoice-nya sudah tertagih. Namun pembayaran dari klien ternyata baru cair 3 bulan kemudian. Sementara ia harus terus membayar gaji karyawan, beli bahan makanan, dan menutup biaya operasional harian. Akhirnya dia harus meminjam uang pribadi dan menjual aset untuk bertahan. Semua karena cash flow yang macet. Statistik dari US Bank menyebutkan bahwa 82% bisnis kecil gagal karena masalah arus kas, bukan karena tidak menguntungkan.
Ini mengejutkan karena banyak orang hanya fokus pada penjualan dan margin keuntungan. Padahal bisa saja kamu menjual banyak tapi tetap bangkrut karena uangnya belum masuk ke rekening bisnismu. Itulah kenapa pemahaman tentang cash flow lebih penting dari sekedar melihat angka laba. Untuk menghindari jebakan ini, buatlah proyeksi arus kas mingguan dan bulanan. Pantau kapan uang masuk dan kapan uang keluar. Jika banyak transaksi berjalan dengan sistem tempo atau piutang, kamu perlu siapkan dana cadangan untuk menutup biaya operasional. Jangan tergiur proyek besar yang pembayarannya molor dan selalu prioritaskan transaksi yang cepat cair. Ingat, laba hanya akan menyelamatkanmu di laporan keuangan, tapi arus kas yang sehat akan menyelamatkan bisnismu di dunia nyata. Jadi sebelum kamu merasa bisnis sedang baik-baik saja, cek dulu. Apakah ada uang yang benar-benar masuk atau hanya angka yang membuatmu terlena? Kemudian penyebab yang ketiga adalah gagal menentukan model bisnis yang jelas. Salah satu kesalahan mendasar yang sering terjadi adalah menjalankan bisnis tanpa tahu sebenarnya uang datang dari mana. Banyak orang memulai usaha hanya karena ikut-ikutan tren atau karena melihat peluang yang terlihat mudah. Tapi mereka lupa satu hal penting. Apa model bisnisnya? Tanpa kejelasan ini, bisnis berjalan seperti kapal tanpa arah, mengambang, menghabiskan energi, tapi tidak pernah benar-benar sampai ke tujuan. Saya pernah bertemu seorang pemuda yang membuka usaha sablon kaos custom. Dia menerima pesanan lewat DM Instagram, melakukan produksi sendiri, dan mengantarkan barang satu persatu ke rumah pembeli. Ia kelelahan, bingung menentukan harga, dan setiap bulan selalu merugi. Setelah saya tanya bagaimana dia menentukan margin, siapa target pasarnya, dan strategi distribusinya, ia hanya mengangkat bahu. Bisnisnya tumbuh tanpa pondasi. Akhirnya, ia menutup usaha itu dalam waktu 8 bulan. Menurut laporan Harvard Business Review, banyak bisnis baru gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena tidak punya model bisnis yang teruji dan scalable. Apakah kamu akan untung dari penjualan langsung, berlangganan, komisi, atau bundling? Apakah kamu tahu biaya akuisisi pelangganmu? Jika semua ini belum jelas sejak awal, maka akan sulit mempertahankan keberlanjutan bisnis. Untuk menghindari hal ini, buatlah model bisnis sederhana seperti bisnis model kanvas. Tanyakan pada dirimu sendiri. Siapa pelanggan utamaku? Apa yang saya tawarkan ke mereka dan bagaimana saya mendapatkan penghasilan dari situ? Jangan terjebak pada sekedar menjual produk, tapi pahami bagaimana seluruh sistem akan bekerja dan berulang secara efisien. Karena pada akhirnya bisnis bukan hanya tentang menjual sesuatu, tapi tentang menciptakan sistem yang mampu menghasilkan pendapatan secara konsisten dan terstruktur. Jika kamu belum bisa menjelaskan model bisnismu dalam 1 menit, besar kemungkinan kamu belum benar-benar memilikinya. Kemudian penyebab yang keempat adalah tidak memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Banyak pebisnis pemula berpikir, toh ini uang saya juga. Mereka mencampur aduk rekening pribadi dan uang usaha tanpa mencatat keluar masuknya secara rapi. Awalnya terlihat praktis, tapi lama-lama mereka mulai kehilangan kendali. Tiba-tiba modal habis tanpa tahu kemana perginya, dan mereka mulai merasa seperti sedang kerja keras tanpa hasil. Ini bukan cuma soal disiplin, tapi soal kelangsungan hidup bisnis. Saya pernah ingat cerita seorang ibu rumah tangga yang memulai usaha kue kering. Di bulan pertama, jualannya laris. Ia senang dan mulai menggunakan uang hasil penjualan untuk belanja kebutuhan rumah, membeli baju anak, bahkan makan malam di luar. Ia tidak sadar bahwa uang yang seharusnya untuk membeli bahan baku dan membayar pegawai justru sudah terpakai. 2 bulan kemudian, usahanya macet karena tidak ada lagi modal yang tersisa. Padahal pelanggan masih banyak yang mau pesan. Menurut data dari SCORE atau Service Corps of Retired Executives, 23% bisnis kecil gagal karena tidak memiliki sistem pembukuan yang baik. Ini menunjukkan bahwa meski terlihat sepele, pencatatan dan pemisahan keuangan punya pengaruh besar terhadap kelangsungan bisnis. Tanpa pencatatan yang rapi, kamu tidak tahu apakah usahamu benar-benar untung atau hanya terlihat ramai di permukaan.
Langkah paling sederhana untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuka rekening terpisah khusus untuk bisnis. Gunakan aplikasi pembukuan sederhana atau spreadsheet untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Dengan begitu kamu belajar disiplin sejak awal dan bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekedar perasaan. Ingat, kamu bukan sedang cari uang cepat. Kamu sedang membangun pondasi finansial yang kuat untuk jangka panjang. Dan pondasi itu dimulai dari pemisahan yang jelas antara kamu sebagai pribadi dan kamu sebagai pemilik bisnis. Jika kamu ingin bisnis berkembang, perlakukan uang bisnis dengan cara yang profesional, bahkan ketika kamu adalah satu-satunya karyawan. Kemudian penyebab bisnis bangkrut dalam 1 tahun pertama, yang kelima adalah terjebak menjadi superhero. Semua dikerjakan sendiri. Saat memulai bisnis, wajar jika kamu ingin terlibat dalam semua hal, mulai dari desain produk, menjawab chat pelanggan, membuat konten hingga kirim barang sendiri ke ekspedisi. Tapi tanpa disadari, kamu menjadi superhero dalam bisnis sendiri. Terlihat sibuk, tapi sebenarnya terjebak dalam kesibukan yang tidak efisien. Energi habis untuk hal-hal kecil, sementara hal besar terabaikan. Seorang teman saya pernah membuka bisnis kopi kekinian dari rumah. Ia bangun subuh untuk belanja bahan, meracik sendiri, mengemas, dan mengantar. Di awal usahanya ramai, tapi justru di titik itulah kelelahan mulai datang, karena semua dikerjakan sendiri. Ia tidak sempat berpikir strategis. Ia tidak sempat mempromosikan, tidak sempat evaluasi, bahkan tidak tahu kalau kualitas rasa minumannya mulai menurun karena terlalu lelah. Dalam waktu 3 bulan, pelanggan mulai hilang satu persatu. Menurut laporan dari Forbes, salah satu penyebab utama kegagalan startup adalah burnout pendirinya. Ketika seorang pemilik bisnis terlalu banyak memikul beban operasional, ia kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan inovatif. Padahal yang dibutuhkan bisnis adalah pemimpin, bukan tukang yang mengerjakan semuanya sendiri. Menjadi produktif bukan berarti mengerjakan semuanya, tapi tahu apa yang harus dikerjakan sendiri dan apa yang harus didelegasikan. Solusinya bukan langsung merekrut banyak karyawan, tapi mulai dari sistem sederhana. Gunakan teknologi untuk mengotomatisasi hal-hal repetitif seperti invoice, jadwal konten, atau laporan stok. Bangun tim kecil atau minimal pekerjakan freelancer untuk tugas yang tidak harus kamu pegang langsung. Luangkan waktu untuk berpikir, membaca tren pasar, dan menyusun strategi jangka panjang. Ingat, kamu bukan satu-satunya orang yang bisa menggerakkan bisnis ini. Bisnis yang sehat bukan ditandai dari seberapa sibuk kamu setiap hari, tapi seberapa efektif sistem yang kamu bangun untuk bisa berjalan tanpa kamu harus hadir di setiap menit. Berhentilah menjadi superhero dan mulailah menjadi pemimpin. Kemudian penyebab yang keenam adalah meremehkan pentingnya riset pasar dan perilaku konsumen. Banyak orang memulai bisnis hanya karena mereka suka dengan produknya, bukan karena produk itu dibutuhkan pasar. Ini seperti menjual jaket tebal di kota pesisir yang panas. Kamu mungkin bangga dengan kualitasnya, tapi tidak ada yang tertarik beli. Tanpa riset pasar yang matang, kamu seperti menebak dalam gelap. Bisa jadi kena, tapi lebih sering meleset dan menyia-nyiakan tenaga serta modal. Saya pernah bertemu seorang pengusaha muda yang menjual planner fisik buatan tangan dengan desain premium. Produk ini indah, kualitasnya tinggi, dan ia sangat percaya diri. Tapi setelah beberapa bulan, penjualannya stagnan. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata mayoritas target audiensnya anak muda digital native. Lebih suka menggunakan aplikasi seperti Notion atau Google Calendar. Ia menjual produk ke pasar yang sudah berpindah kebutuhan. Dan ini bukan soal kualitas, tapi soal relevansi. Data dari CB Insight menyebutkan bahwa 42% startup gagal karena tidak ada kebutuhan pasar terhadap produk mereka. Ini membuktikan bahwa bahkan ide yang bagus di kepala kita belum tentu dibutuhkan oleh audiens. Kita harus mengerti siapa mereka, apa masalah mereka, bagaimana mereka berperilaku, dan solusi seperti apa yang benar-benar mereka inginkan. Tanpa pemahaman ini, bisnis kita hanya akan memuaskan ego kita sendiri. Cara terbaik menghindari jebakan ini adalah
dengan melakukan validasi ide sebelum produksi massal. Lakukan survei kecil-kecilan. Ajukan pertanyaan di komunitas dan cari tahu pola pembelian atau keluhan konsumen dari kompetitor. Dengarkan apa yang dibicarakan pasar, bukan hanya apa yang ingin kamu jual, dan jangan takut untuk menyesuaikan produk atau bahkan mengubah total jika ternyata kebutuhan pasar bergerak ke arah lain. Karena ujung dari bisnis bukan tentang siapa yang paling kreatif, tapi siapa yang paling memahami audiensnya. Kalau kamu bisa menyentuh kebutuhan dan emosi konsumen dengan tepat, bahkan produk sederhana pun bisa jadi luar biasa. Tapi kalau kamu menutup telinga terhadap suara pasar, produk sebagus apapun bisa tenggelam tanpa jejak. Kemudian penyebab ketujuh adalah salah mengelola strategi pemasaran digital. Di era digital sekarang, pemasaran bukan hanya sekedar pasang iklan atau bikin akun media sosial. Banyak bisnis pemula yang salah kaprah dan asal-asalan dalam menjalankan strategi pemasaran digital mereka. Mereka menghabiskan banyak uang untuk iklan yang kurang terarah atau konten yang tidak menarik, sehingga hasilnya minim bahkan tidak terasa sama sekali. Ini ibarat membuang uang ke dalam lubang hitam tanpa kepastian. Contohnya, ada seorang teman yang mencoba memasarkan produk fashion lewat Instagram dengan membuat konten asal-asalan tanpa riset audiens. Ia berharap followersnya akan otomatis jadi pembeli. Namun meskipun followers sudah mencapai ribuan, konversi penjualan sangat rendah. Ternyata konten yang dibuat tidak sesuai dengan preferensi dan gaya komunikasi target pasar. Akibatnya, engagement turun dan iklan jadi sia-sia. Menurut data dari HubSpot, 61% bisnis kecil gagal karena tidak memiliki strategi pemasaran digital yang efektif. Pemasaran digital bukan hanya soal jumlah, tapi kualitas dan relevansi konten yang mampu membangun hubungan dengan audiens. Kamu harus tahu platform mana yang tepat, jenis konten apa yang diminati, dan kapan waktu terbaik untuk posting agar mendapatkan interaksi maksimal. Untuk memperbaiki hal ini, mulailah dengan memetakan persona pelangganmu secara detail. Gunakan data analytics dan feedback dari audiens untuk mengasah konten dan iklanmu. Jangan takut mencoba metode baru, seperti storytelling melalui video, kolaborasi dengan influencer lokal, atau strategi SEO yang tepat agar bisnismu mudah ditemukan. Jangan lupa pemasaran yang efektif adalah yang mampu membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang, bukan sekedar mengejar angka penjualan cepat. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa mengubah followers menjadi pelanggan setia dan bisnis pun bertumbuh secara sehat. Kemudian penyebab yang ke-8 adalah tidak memperhatikan umpan balik dan kritik pelanggan. Seringkali pebisnis merasa sudah tahu segalanya tentang produk atau layanan mereka, sehingga mengabaikan kritik dan masukan dari pelanggan. Padahal feedback pelanggan adalah sumber emas untuk memperbaiki dan mengembangkan bisnis. Menganggap kritik sebagai serangan justru membuat bisnis stagnan dan sulit berkembang. Saya teringat sebuah bisnis kuliner yang sempat booming di kotanya. Namun setelah beberapa waktu, pelanggan mulai komplain soal rasa yang berubah dan pelayanan yang menurun. Pemilik bisnis malah menganggap itu cuma suara minoritas dan tidak melakukan perubahan. Akibatnya, pelanggan mulai beralih ke pesaing yang lebih responsif dan adaptif. Menurut riset Salesforce, 70% konsumen mengatakan bahwa pengalaman mereka terhadap pelayanan pelanggan mempengaruhi keputusan membeli mereka. Ini menunjukkan bahwa bisnis yang tidak tanggap terhadap kritik dan umpan balik cenderung kehilangan pelanggan dan reputasi. Feedback bukanlah hal yang harus ditakuti, tapi harus dipelajari dan dijadikan bahan evaluasi. Untuk itu, buatlah sistem yang memudahkan pelanggan memberikan masukan, seperti survei singkat, fitur rating di website, atau interaksi langsung di media sosial. Tanggapi setiap kritik dengan sikap profesional dan terbuka. Bahkan berterima kasih atas masukan tersebut. Dengan cara ini, pelanggan akan merasa dihargai dan menjadi bagian dari perjalanan perbaikan bisnismu. Ingat, bisnis yang berkembang adalah bisnis yang mampu belajar dari kesalahan dan terus beradaptasi. Jangan biarkan ego menghalangi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Setiap kritik adalah peluang untuk membuat bisnismu lebih kuat dan diminati banyak orang.
Kemudian penyebab yang kesembilan adalah mengabaikan pentingnya jaringan dan kolaborasi. Seringkali pelaku bisnis terlalu fokus pada produk atau jasa, sampai lupa membangun jaringan dan kolaborasi yang strategis. Padahal dunia bisnis adalah ekosistem yang saling terhubung. Jaringan yang kuat bisa membuka pintu peluang, membantu promosi, dan mempercepat pertumbuhan usaha. Mengabaikan hal ini sama saja menutup peluang perkembangan secara signifikan. Saya pernah menemui seorang pemilik startup teknologi yang punya produk inovatif, tapi dia berjalan sendiri tanpa bergabung dalam komunitas atau mencari partner bisnis. Akibatnya, dia kesulitan mendapatkan akses pasar, sumber daya, dan bahkan pendanaan. Setelah akhirnya ikut komunitas bisnis dan membuka diri pada kolaborasi, perkembangan usahanya justru melesat jauh lebih cepat. Menurut sebuah survei oleh LinkedIn, 85% peluang bisnis datang dari jaringan yang dimiliki. Data ini mempertegas bahwa membangun hubungan yang tepat bisa menjadi salah satu kunci sukses bisnis. Kolaborasi dengan pelaku usaha lain juga bisa memberikan nilai tambah, misalnya cross-promotion atau pengembangan produk bersama. Untuk memulai, kamu bisa bergabung dengan komunitas bisnis lokal, menghadiri seminar, atau aktif di forum online yang relevan. Jangan ragu untuk menjalin komunikasi dengan pelaku bisnis lain dan berani mengajukan kolaborasi yang saling menguntungkan. Ingat, dalam bisnis tidak ada yang bisa berjalan sendiri. Semua butuh support system yang kuat. Dengan membangun jaringan yang luas, kamu membuka peluang baru yang sebelumnya mungkin tak terpikirkan. Ini bukan hanya soal mencari keuntungan langsung, tapi membangun pondasi keberlanjutan usaha yang lebih kokoh. Kemudian penyebab bisnis bangkrut dalam 1 tahun pertama yang ke-10 adalah terlalu cepat puas dan tidak berinovasi. Salah satu perangkap terbesar yang membuat bisnis gagal dalam 1 tahun pertama adalah terlalu cepat merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Setelah mendapatkan beberapa pelanggan atau penjualan pertama, banyak pelaku usaha justru berhenti berinovasi dan menganggap usahanya sudah cukup baik. Padahal pasar selalu berubah dan pelanggan selalu mencari sesuatu yang lebih baru dan segar. Saya pernah mengenal seorang penjual minuman sehat yang sukses di awal, namun tidak pernah mengembangkan rasa baru atau memperbaiki layanan. Lama-kelamaan pelanggan mulai bosan dan beralih ke kompetitor yang lebih inovatif dan adaptif terhadap tren baru. Bisnisnya pun mulai menurun hingga akhirnya tutup dalam waktu kurang dari setahun. Data dari Nielsen menunjukkan bahwa 59% konsumen lebih memilih merek yang terus menghadirkan inovasi dan penyesuaian produk sesuai kebutuhan mereka. Ini membuktikan bahwa inovasi bukan lagi opsi tapi keharusan bagi bisnis agar tetap relevan dan kompetitif di pasar. Berinovasi tidak harus selalu revolusioner. Bisa berupa perbaikan kecil, penambahan layanan baru, atau cara baru berkomunikasi dengan pelanggan. Untuk itu selalu pantau tren terbaru di industri kamu. Dengarkan feedback pelanggan dan jangan takut mencoba hal baru. Buatlah budaya inovasi dalam bisnismu, baik dari segi produk, layanan, maupun cara pemasaran. Ingat, bisnis yang stagnan sama dengan bisnis yang perlahan menghilang. Jadi jangan pernah puas dengan keadaan sekarang. Terus dorong dirimu dan tim untuk berkembang, beradaptasi, dan mengejar peluang baru. Karena di dunia bisnis, hanya yang terus bergerak dan berinovasi yang akan bertahan. Memulai dan menjalankan bisnis bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak tantangan dan jebakan yang siap menghadang, terutama di tahun pertama yang krusial. Namun dengan mengenali dan memahami 10 penyebab utama bisnis bangkrut, kamu sudah mengambil langkah besar untuk menghindari kesalahan yang sama dan membangun pondasi yang lebih kuat. Ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan pelajaran berharga yang bisa kamu gunakan untuk bangkit dan berkembang. Jangan takut untuk belajar dari pengalaman, terus berinovasi, dan selalu dengarkan suara pasar. Dengan sikap yang tepat dan strategi yang matang, bisnis kamu punya peluang besar untuk bertahan dan bahkan tumbuh pesat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang juga sedang berjuang di dunia bisnis.
dan tulis komentar di bawah tentang pengalaman atau pertanyaan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan konten yang lebih inspiratif dan bermanfaat. Oh iya, jangan lupa subscribe juga. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.